Jadi di sini ada pertanyaan pertama, isi nama pelanggan berdasarkan tabel daftar pelanggan. Ada nama pelanggan, kemudian kita patokannya itu ada di sini. Ada di tabel daftar pelanggan. Ini tabel daftar pelanggan. Kemudian nama pelanggannya di atas ini kita bakal isi. Lookup ya. Lookup. Buka kurung sudah. C3, titik koma. Oke, titik koma. Tabel bantu saya blok ya. Berarti yang ini sampai sini ya. Kunci, siap. Ya, sudah saya absolut ya dengan F4. Titik koma. Row index 6. Ada pada baris keberapakah nama pelanggan? Nama, ini 1, ini 2. Oke. Titik koma 0 ya. Balas kurung ya. Nih, kita evaluasi dulu, tes, enter. Dan kita coba duplikasi dulu apakah benar jawaban kalian. Saya duplikasi aja begini ya. Nah, untuk P002 itu toko bagus. Benar ya. P001 toko cemerlang. Benar. Kemudian toko bahagia itu P003. Benar, yeay. Oke, lanjut lagi. Yang berikutnya adalah nama produk. Kita baca dulu penjelasannya ya di bawah. Isi nama produk dan harga satuan berdasarkan tabel daftar produk. Jadi yang ini nih panduannya, tabel daftar produk. Oke, jadi kita diminta ngisi nama produknya berdasar tabel yang ini. Oke, sama dengan VLOOKUP. Udah. Terus apa lagi? E4 apa E3? E3, tuh E3 kak. Koma atau titik koma. Oke, table array-nya yang mana? Dari kode sampai harga satuan ke bawah. Oke, sudah kak. Kunci. Oke, F4 ya. Absolute. Titik koma. Oke, titik koma. Lalu call index 6-nya 3 ya. 3 titik koma 0. Begitu ya. Baru balas kurung ya. Nama produk bukan harga satuan. Harusnya 2 berarti ya. 2 bukan 3 guys. 2 ya. Kalau 3 itu kenanya harga satuan. Ini kan kolom pertama. Ini kolom kedua, kolom ketiga harus satuan. Sementara kan yang ditanya nama produk. Nama produk kan kolom kedua ya. Ini pertama, ini kedua. Gitu ya. Enter. Ini pembersih lantai. Lalu kita duplikasi ke bawah. B003 pembersih lantai ya. Benar. Terus B004 pewangi pakaian. Benar. B002 sabun cuci piring. Benar. Lalu B001 deterjen. Bener guys. Harga satuan kita pakai rumus apa? Berarti patokannya di sini kan? Berarti kita ngambil di sini aja ya. Ini kita kopas aja. Rumusnya kan sama nih. Ya kan, cuman beda kolom aja kan? Supaya kalian nggak repot, ini saya kopikan aja rumusnya. Lalu di sini kita paste aja rumusnya. Kita ganti aja kolomnya ya. Ini kan tadi nama kolom kedua, harga satuan kolom ketiga. Tinggal kita ganti aja di kolom ketiga yang ini. Oke? Gitu aja, nggak usah dibikin ribet guys ya, karena caranya sama, satu tabel. Kita enter, kemudian kita duplikasi ke bawah. Nah kayak gitu ya. Oke, lanjut ke total penjualan tadi. Total penjualan adalah quantity dikali harga satuan. Nah coba kita aplikasikan ke sana. Sama dengan quantity dikali harga satuan gini ya. Oke, enter. Benar ya, ini benar nih jawabannya. Karena kan kita cuma diminta mengalihkan data quantity dengan harga satuan. Jadi kita cuma pakai aritmatika aja. Diskon, kita coba ngintip dulu soal petunjuknya. Isi diskon jika quantity di atas 10 maka diskonnya 2%. Jika di atas 20 maka 5% dari total penjualan. Ayo, sama dengan apa? Yuk kalian yang isi ya. Sama dengan if G3 atau quantity ya. Oke, saya klik quantity-nya. Sudah. Titik koma 2% ya. Titik koma 2%. Oke, boleh. Titik koma if. Oke, titik koma if. G3. Oke, G3 quantity ya. Saya klik nih. Lebih besar 20. Oke, boleh. Titik koma 5%. Oke, boleh. Soalnya ini nih. Nomor 4 ya. Isi diskon jika quantity di atas 10 maka diskonnya 2%. Jika di atas 20 maka 5% dari total penjualan. Dikali total penjualan. Oke, kali total penjualan berarti yang ini ya. Sel ini kan, total penjualan. Oke, saya sudah ikuti. Apalagi yang berikutnya, titik koma 0. Boleh, coba. Yang 2% kali total penjualan juga. Coba. Ya, pokoknya saya ikuti. Nanti saya bakal evaluasi sebentar ya. Nih. Coba, apalagi? Balas kurung 2 kali. Sudah. Coba enter. Ya udah. Kita coba dulu enter ya. Kita lihat dulu benar apa salah gitu ya. Ya, nanti saya evaluasi. Kita cek ya. Quantity 2. 2 ini kan dia di bawah 10 ya. Kalau misalnya di bawah 10 berarti 0 gitu kan, enggak ada diskonnya kan? Berarti benar ini ya. Benar, ini benar juga. Satu lagi kita periksa. Tadi di atas 20 dia 5% kan? Nah, ini yang di atas 20, 24 ya. Oke, kita coba cek dulu. 5% sama dengan
5% dikalikan dengan total penjualan ya. Salah. 36.240, tapi jawabannya di sini adalah 14.496. Yang ini udah benar ya. Tinggal nanti ini. Kira-kira bagian mananya yang salah? Gini guys. Dalam perhitungan di matematika, kita akan mendahulukan jumlah yang tertinggi dulu, baru terendah. Atau yang lebih besar dulu, baru yang kecil. Jadi ini adalah kaidah dasar dari matematika. Meskipun soalnya itu diawali atau dimulai dari yang terkecil kan. Coba kalian lihat. Di sini dimulai dari yang kecil kan. Di atas 10 maka 2%. Di atas 20 maka 5%. Sebenarnya ini menjebak. Jadi tinggal kita tukar aja posisinya. Udah benar kok, rumusnya udah benar. Jadi yang ini tadi, ini kita cut saja. Kita pindahkan ke sini. Lalu yang ini kita cut juga. Pindahkan ke sini. Nah, kayak gitu ya. Oke, coba kita tes dulu. Siapa tahu salah juga. Udah benar. Coba lihat. Tada! Nomor 5. Penjualan bersih adalah total penjualan dikurangi diskon. Wah, gampang. Sama dengan I dikurangi J ya. Oke, I dikurangi J. Oke, betul. Enter. Gampang ya? Gampang lah ya. Tidak usah penjelasan lebih lanjut. Berikutnya, total. Sum ya. Oke, baik. Sum. Aktifkan. Kemudian, blok total. Boleh. Begini ya. Alt sama dengan juga boleh. Terus, oke sudah ya. Oke, enter. Nah ini pagar karena kurang lebar aja. Kita lebarkan nanti dia akan muncul jawabannya. Rata-rata sama dengan average ya. Kemudian, jadi areanya sama ya. Jangan sampai kelewatan. Jangan sampai ke bawah sini. Nanti salah nilainya. Enter. Jawabannya begitu. Udah ya kira-kira ya. Totalkan semua penjualan bersih per produk. Kita bakal kerjakan di sini kolomnya. Total penjualan per produk gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini mengacunya pada total penjualan ya. SUMIF. Oke, SUMIF. Kode aja lebih gampang. Baik. Jadi range-nya ini kode ya. F4. Oke, sip. Tcom. Oke, Tcom. Kriteria klik deterjen. Deterjen ya, yang ini ya. Saya klik. Oke, sudah. Titik koma. Kunci dulu ya. Kayaknya salah deh, tapi nggak apa-apa. Kita enter dulu ya, biar memuaskan teman-teman yang jawab tadi ya. Nggak apa-apa ya. Nanti kalau salah, baru kita evaluasi. Yuk, coba ya enter dulu. Kita coba tes dulu ya, tes. Benar nggak sih? Salah guys. Sabar, biar saya yang jelaskan ya. Kita diminta untuk mencari total penjualan per produk kan. Berarti kita harus menyesuaikan range-nya dengan sum range-nya. Antara range dengan sum range itu harus matching dan kriterianya juga harus matching. Gitu ya. Sehingga nanti bisa menghasilkan total penjualan yang benar sesuai dengan sum range yang ada di kolomnya masing-masing. Nah, dalam hal ini rumusnya udah benar, sum if. Kemudian untuk range-nya juga udah benar, memakai kode produk. Karena di sini di tabelnya penentuan nama produk dan juga total penjualan itu berdasarkan kodenya. Gitu kan? Tapi kesalahan ada di kriterianya. Kenapa? Kalian kan sudah pilih kode produk sebagai range-nya. Harusnya kriterianya juga harus kode produk dong. Harus sinkron antara range dengan kriteria. Kalau kalian sudah memilih kode produk sebagai range-nya, maka kriterianya juga harus kode produk dong. Dari kode produk tadi yang kalian jadikan sebagai range, terus matchingnya ke nama produk. Kan nggak nyambung. Harusnya di kode produk juga, biar nanti dia sinkron datanya. Lalu sum range-nya apa? Sum range-nya ini digunakan untuk menjumlahkan dari area range masing-masing yang ada di sini. Jadi masing-masing range-nya nanti akan memunculkan total penjualan bersih dari tiap-tiap kodenya. Jadi ini nyambung ke sini, nyambung masing-masing kodenya gitu. Connect dia gitu. Kemudian tekan tombol enter. Nah, kita coba duplikasi ke bawah. Dan kita coba tes ya. Deterjen itu totalnya 84.000 ya. Jadi dia mentotalkan semua deterjen. Contoh di sini deterjen ada berapa ini? 1, 2 ya. Jadi 56 tambah 28.000 itulah hasilnya. 84.000 gitu ya.